Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menampilkan video terkait tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema yang sudah ditentukan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ardita Kurniasari dengan NIM akhiran 264 dan rekan-rekan saya. Saya Kamelia Permata Wibowo dengan NIM 158. Saya Aida Farazabia dengan NIM akhir 159. Saya Ailena Reswari dengan akhiran NIM 276. Saya Nabila Aulia Fauzan dengan akhiran NIM 277. Saya Karina Quratul Aini dengan NIM akhiran 280. Dan saya Ida Nurjana dengan NIM akhiran 288. Kalau mendengar kata korupsi, biasanya yang terbayang adalah uang. Padahal, ada juga korupsi waktu yang sering terjadi di sekitar kita. Salah satunya yaitu kebiasaan datang terlambat ke kelas. Hari ini, kami akan menampilkan video simulasi korupsi waktu yang biasanya terjadi di kampus. Serta, kami akan mencoba melakukan aksi sederhana untuk mengingatkan pentingnya menghargai waktu. Selain menampilkan contoh video terkait korupsi waktu, kami juga melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa untuk mengetahui pendapat mereka mengenai korupsi waktu, serta bagaimana mereka melihat fenomena tersebut di lingkungan sekitar. Dari contoh video korupsi waktu dan juga wawancara, kami sepakat untuk melakukan aksi sederhana berupa pemasangan poster pengingat tentang pentingnya datang tepat waktu. Harapannya, poster ini bisa menjadi pengingat bagi mahasiswa untuk lebih menghargai waktu dan juga datang ke kelas sesuai dengan jadwalnya. Dari kegiatan yang kami lakukan, kami menyadari bahwa korupsi waktu bisa terjadi dalam hal-hal kecil, termasuk kebiasaan terlambat masuk ke kelas. Karena itu, perubahan juga bisa dimulai dari hal sederhana, yaitu menghargai waktu dan datang tepat waktu. Kalian nggak pada kelas ya? Kalau enggak nih, tadinya aku kosong. Belum. Karena nggak tahu sih. Tapi aku kemarin sudah lihat seminar KP punya KP. Ini udah jam 9 lebih loh. Bukannya kamu ada kelas ya? Nanti aja dulu deh. Masih kan ada dispen waktu 15 menit. Jadi di sini aja. Males mau ke kelas. Bentar ya, bentar ada kelas. Aduh, lama banget ini liftnya kok. Aduh, sampai lama banget. Masuk Bu, mau izin masuk ya. Tadi soalnya di jalan macet. Tuh, ini udah lebih dari 15 menit loh, harusnya nggak boleh masuk. Macet sama macet. Macet Bu, beneran nggak bohong. Kasihan yang lain udah nungguin online kayak gitu ya. Bu, boleh sampai masuk. Ayo Bu. Halo, permisi Kak. Boleh minta waktunya sebentar? Aku mau tanya-tanya terkait korupsi waktu yang ada di kehidupan kampus nih. Mungkin aku mau tahu dulu kakaknya dari jurusan mana dan namanya siapa? Oke, namaku Yasmin, aku dari Teknik Industri. Oke, mungkin aku bisa langsung masuk ke pertanyaannya aja. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, menurut kakak sendiri nih, korupsi waktu tuh apa sih? Kalau menurutku ya, korupsi waktu itu tindakan dimana kita tuh kayak buang-buang waktu gitu sih, buang-buang waktu untuk melakukan hal yang seharusnya kita tuh nggak lakukan gitu. Oke, terus kalau terlambat masuk ke kelas itu menurut kakak termasuk dari korupsi waktu atau bukan? Iya, soalnya nanti jadwal yang kita susun itu bisa langsung berantakan, dan itu kan hadir tepat waktu juga bentuk menghargai dosen ya, jadi itu juga termasuk korupsi waktu sih. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir dari aku, mungkin aku mau tahu sih seberapa penting datang tepat waktu di setiap kegiatan yang ada. Penting, apalagi kalau kegiatannya itu melibatkan orang lain, kan nggak enak ya orang lainnya bisa nunggu gitu. Jadi bentuk menghargai aja sih ya, menurutku penting untuk datang tepat waktu. Oke. Yang selanjutnya nih Kak, menurut Kakak ya, apa pernah ya nggak terlambat masuk kelas gitu Kak? Pernah nggak? Pernah sih waktu itu semester berapa ya, semester 1 kalau
kalau nggak salah karena aku bangun kesiangan. Oh, terus yang selanjutnya nih, kan kalau udah terlambat nih, tantangan terbesar untuk datang tepat waktu tuh apa sih Kak? Biar datang tepat waktu gitu loh di kelas. Mengumpulkan niatnya sih. Oh, niatnya. Itu yang susah iya. Iya sih Kak. Benar. Oke, terima kasih ya Kak atas Terima waktunya. kasih. Wah, boleh kenalin dulu nggak namanya siapa? Terus habis itu dari jurusan apa? Halo, aku Faila dari program studi Teknik Industri. Oke, jadi aku mau tanya-tanya nih, menurut kamu apa yang dimaksud dengan korupsi waktu? Menurut aku korupsi waktu tuh nyanyain waktu yang sebenarnya tuh bisa dipakai buat kegiatan yang bermanfaat. Terus kalau misalnya kayak terlambat masuk kelas, itu termasuk korupsi waktu nggak sih? Ya, Terus seberapa penting datang tepat waktu? penting banget karena menurutku itu salah satu bentuk kita buat menghargai waktu. Terus ya kalau datang terlambat juga siapa tahu bisa jadi ketinggalan materi gitu kan. Berarti dampaknya juga bagi mahasiswa itu tuh sangat berdampak banget ya? Berdampak banget. Oke, terus menurut kamu keterlambatan juga dapat mengganggu proses belajar nggak? Mengganggu, selain bikin kita bisa jadi ketinggalan pelajaran juga pasti ngeganggu orang-orang yang di dalam karena tiba-tiba jadi memotong pembelajaran. Oke, terima kasih Kayla. Halo Kak, boleh kenalin dirinya dulu nggak? Boleh, aku Hilo Alexa dari Prodi Teknik Industri. Oke, aku langsung aja ke pertanyaan pertama. Boleh. Apakah selama ini kamu pernah terlambat dalam masuk ke kelas? Untungnya kalau terlambat enggak ya, mungkin kalau berangkatnya mepet iya, karena mungkin ngerjain tugas sampai pagi kan mungkin ngantuk terus agak kesiangan. Nah, tapi untungnya masih kekejar lah kelasnya jadi nggak terlambat. Oke, langsung ke pertanyaan kedua. Menurut kamu, apakah penyebab mahasiswa itu sering terlambat? Menurut aku sih mungkin lebih ke mereka males ya, karena apalagi yang kosnya deket-deket kampus, mesti mereka ngegampangin lah istilahnya kayak nanti aja. Nah itu sebenarnya salah satu penyebab yang bikin terlambat. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa tantangan terbesar untuk datang tepat waktu ke kampus? Sebenarnya tantangan terbesarnya apalagi kayak ada kelas pagi nih. Nah biasanya kan orang-orang males bangun pagi ya, atau mungkin yang tidurnya kemalaman. Nah itu bisa jadi kesiangan ya, mungkin orang-orang karena males aja sih sebenarnya. Iya sih, benar-benar. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan kamu jika dosen atau teman harus menunggu karena ada mahasiswa yang terlambat? Menurut aku itu kayak nggak harusnya ditungguin sih, harusnya ditinggal aja, karena kayak ya kan udah ditentuin jam 7 ya misal. Nah kok kalian datangnya terlambat? Nah padahal kan kita semua teman-teman lainnya juga dosennya udah nungguin tepat waktu jam segini. Itu menurutku kayak egois gitu sih. Oke, pertanyaan terakhir nih ya. Menurut kamu apa cara yang efektif untuk mengurangi kebiasaan terlambat? Menurut aku cara yang efektif mungkin bisa tidur tepat waktu ya. Misal bisa tidur tepat waktu, habis itu kalau misal besok tahu jam 7 kelas, nah itu mungkin dia bisa prepare malamnya, sehingga kalau misal emang kesiangan dia udah siap nih yang barang-barang yang mau dibawa ke kampus. Oke, makasih ya Kak. Halo Kak, permisi, boleh perkenalan nama sama jurusannya dari apa? Halo, perkenalkan nama saya Nela Kurniasari, saya dari jurusan Teknik Industri. Saya mau tanya nih Kak, menurut Kakak nih apa yang dimaksud dengan korupsi waktu? Menurut saya, korupsi waktu itu adalah menyia-nyiakan waktu yang seharusnya untuk tanggung jawab ataupun tugas tertentu secara tidak produktif. Terus selanjutnya, apakah terlambat masuk kelas itu termasuk bentuk korupsi waktu? Mengapa? Iya, karena itu salah satu hal yang tidak disiplin dan tidak tanggung jawab serta mengganggu proses dalam belajar. Seberapa penting datang tepat waktu ke kelas? Sangat penting karena itu juga salah satu dari bentuk tanggung jawab seorang mahasiswa dalam proses belajar. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak. Oke. Apakah kakaknya sendiri pernah terlambat masuk kelas? Dulu pernah, tapi saya belajar dari pengalaman untuk bisa lebih disiplin lagi depannya. Oke. Selanjutnya, apa tantangan terbesar untuk datang tepat waktu ke kampus? Untuk tantangan terbesar mungkin untuk saat ini kemacetan yang ada di jalan ya. Biasa itu di Babarsari itu terkendala macet yang sangat penuh sama kendaraan yang ada.
Mungkin itu sih. Sudah sekian ya Kak, terima kasih. Dosen udah masuk ruang kelas, tapi kamu masih santai-santai di luar kelas. Yuk, mulai ubah kebiasaan telat masuk kelas dari sekarang. Masuk kelas tepat waktu itu bentuk profesionalitas, bukan cuma soal nilai absensi, tapi juga cara kita menghargai waktu dosen dan hak belajar teman sekelas. Ketinggalan 10 menit awal bisa bikin kamu bingung sepanjang sisa kuliah. Lagi pula, disiplin di kampus adalah simulasi terbaik sebelum kamu masuk ke dunia kerja nanti. Ingat poster kita ini ya, jangan terlambat masuk kelas, datanglah tepat waktu karena kesuksesan dimulai dari disiplin waktu. Berikut juga sudah ada penerapan atau penegakan aturan atau hukum yang sudah dilakukan di kehidupan kampus, yaitu yang pertama terkait ketepatan waktu dan yang kedua terkait kehadiran yang memang sudah seharusnya diterapkan dan juga dipatuhi oleh para mahasiswa yang ada di lingkungan kampus. Terkait aturan ketepatan waktu dan kehadiran yang sudah dijelaskan tadi, kami membuat polling di grup WhatsApp dengan hasil yang menunjukkan bahwa mayoritas setuju kalau pemasangan poster pengingat disiplin waktu itu perlu. Yuk, kita saling mengingatkan dan lebih disiplin mulai sekarang. Jika keterlambatan mahasiswa adalah bentuk korupsi waktu di kampus, lalu bagaimana kita bisa memperbaikinya melalui momentum pemilu dan pendidikan politik? Kampus adalah laboratorium politik pertama bagi mahasiswa. Melalui pemilihan mahasiswa atau pemilwa, kita tidak hanya bisa belajar memilih pemimpin, tetapi juga belajar menguji komitmen mereka terhadap hak publik termasuk efisiensi waktu. Disinilah pentingnya pendidikan politik. Pendidikan politik yang benar tidak hanya berbicara soal mencoblos di bilik suara, melainkan menanamkan kesadaran bahwa menghargai waktu sesama adalah fondasi utama dari etika berdemokrasi. Bagaimana kita bisa menuntut pemilu nasional yang jujur, adil, dan tepat waktu jika di level kampus kita masih menormalisasi mahasiswa yang telat kuliah atau rapat organisasi yang molor berjam-jam. Pendidikan politik harus dimulai dari mengubah kebiasaan mikro ini menjadi budaya integritas. Kesimpulannya, pemilu dan pendidikan politik di kampus adalah instrumen untuk memutus rantai korupsi waktu. Menjadi mahasiswa yang disiplin dan melek politik hari ini adalah jaminan lahirnya kepemimpinan dan pemilih yang berintegritas di masa depan.